Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alyasan dari Universitas Mulia Balikpapan. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai 10 sosial media yang sedang trending di Indonesia pada tahun 2021 menurut hasil survei. Apa itu sosial media dan bagaimana cara penggunaannya? Mari kita lanjut ke pembahasan mengenal 10 sosial media. Pengertian sosial media. Apa sih sosial media itu? Menurut sumber dari Wikipedia, media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain oleh para penggunanya. Bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, ataupun saling berbagi forum jejaring sosial di dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun fungsi dan manfaat dari media sosial. Yang pertama adalah media sosial sebagai saluran komunikasi, kemudian sebagai pembelajaran dan juga jaring online. Media sosial juga dapat sebagai platform kolaboratif, dapat membangun personal branding sebagai sarana pemasaran digital, sebagai sarana edukatif untuk demonstrasi kreatif, dan juga sebagai wadah untuk mengekspresikan diri. Ini merupakan gambaran dari hasil survei platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama adalah YouTube. Pengertian dari YouTube sendiri adalah sebuah situs website berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari tahun 2005. Situs web ini memungkinkan para penggunanya dapat mengunggah, menonton, ataupun berbagi video. Adapun manfaatnya yang pertama adalah sebagai media edukasi, kemudian mendapatkan penghasilan dari Google AdSense, dapat mempromosikan suatu produk, memberikan layanan gratis, dan mengakses serta berbagi informasi. Adapun cara penggunaan YouTube. Yang pertama dalam menonton video, kita harus login terlebih dahulu dengan menggunakan akun Google, kemudian gunakan bilah pencarian untuk mencari video. Ketiga, telusuri saluran video ataupun channel. Keempat, berlangganlah pada saluran favorit Anda. Kelima, beri respon berupa like maupun komentar. Adapun cara untuk mengunggah videonya, yang pertama adalah kita harus menyunting video sebelum diunggah. Kemudian kedua, unggah videonya. Ketiga, tambahkan judul dan deskripsi. Keempat, tambahkan hashtag bila diperlukan. Kelima, atur pengaturan privasi video. Keenam, bagikan video Anda. Yang kedua, WhatsApp. WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita dapat bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet. Adapun manfaatnya yang pertama adalah sebagai fitur media komunikasi, kemudian sinkronisasi kontak otomatis, bisa juga untuk media bisnis. Kita dapat bertukar pesan secara personal maupun grup, membuat story ataupun status, dan juga bisa kita gunakan untuk voice ataupun video call. Berikut adalah tampilan WhatsApp-nya. Cara menggunakan WhatsApp. Yang pertama dalam mengatur WhatsApp, kita harus mendownload aplikasi WhatsApp terlebih dahulu di Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuka aplikasi WhatsApp. Ketiga, berikutnya masukkan nomor handphone yang digunakan. Lalu kita melakukan verifikasi kode pada nomor handphone. Setelahnya, jika nomor handphone berhasil diverifikasi, maka nomor berhasil terverifikasi. Kemudian lanjut masukkan nama dan foto profil. Adapun cara untuk mengirimkan obrolan, yang pertama kita harus memilih icon chat, kemudian pilih kontak, selanjutnya sentuh kontak obrolan. Lalu masukkan pesan, kirimkan pesan, dan selesai. Ketiga, Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan para penggunanya dapat mengambil foto, mengambil video, dan menerapkan filter digital.
dan dapat membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial lainnya, termasuk milik Instagram itu sendiri. Manfaatnya yang pertama adalah sebagai media hiburan, sebagai sarana promosi produk, sebagai tempat album foto maupun video, sebagai platform untuk berkreasi. Instagram juga dapatkan update dari berita terkini, bisa menjadi sumber penghasilan juga. Dan di sebelahnya ada tampilan Instagram. Oke, next. Cara menggunakan Instagram. Yang pertama, kita harus mendownload aplikasi Instagram di Play Store maupun App Store. Kemudian kedua, membuka aplikasi Instagram. Ketiga, mendaftar akun Instagram, melakukan verifikasi kode pada nomor handphone, kemudian kita mengatur akun Instagram dan membuat username dan lain-lain. Kemudian gunakan search bar untuk mencari teman Anda atau memfollow teman-teman Anda. Dan terakhir, kita memposting foto maupun video. Keempat, Facebook. Oke, untuk Facebook sendiri di sini saya ingin membahasnya lebih dalam. Facebook adalah suatu situs jejaring sosial ataupun networking yang memungkinkan para penggunanya dapat berinteraksi sosial dan berbagi informasi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna Facebook sangatlah banyak. Ini dikarenakan Facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Adapun sejarahnya, Facebook awalnya didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, yaitu Eduardo Saverin, Andrew McCallum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Facebook sendiri secara resmi diluncurkan pada bulan Februari tahun 2004 dan bertahan hingga 28 Oktober 2021 sampai akhirnya dilakukanlah sebuah rebranding menjadi Meta. Cara menggunakan dan manfaat Facebook. Untuk cara menggunakannya, yang pertama kita harus membuka halaman Facebook di www.facebook.com, kemudian buatlah akun baru, lengkapi biodata dan profile. Untuk menambahkan teman, kita harus mencari nama di search bar, lalu klik tambah teman. Untuk posting foto ataupun video teks yang Anda inginkan. Adapun manfaatnya, yang pertama, Facebook sebagai media komunikasi. Facebook juga dapat berperan sebagai media hiburan, dapat menambah teman, bisa juga sebagai media bisnis, dan dapat digunakan untuk streaming video. Yang kelima ada Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Akan tetapi, pada tanggal 7 November tahun 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan. Manfaat dari Twitter yang pertama adalah sebagai media komunikasi, sebagai media hiburan, dapat berbagi informasi, berita maupun pendapat, dan dapat juga berbagi motivasi, bisa sebagai media bisnis, mengasah kemampuan menulis, update berita terkini, dan yang paling utama adalah Twitter dapat mengikuti trending. Di sebelahnya adalah tampilan dari Twitter. Oke, itu maksudnya Twitter, typo. Oke, cara menggunakan Twitter. Adapun cara penggunaannya, yang pertama kita harus membuka situs www.twitter.com. Kemudian yang kedua, kita harus mendaftar akun Twitter. Ketiga, lengkapi biodata dan profil. Keempat, mengatur akun Twitter maksudnya ya. Kelima adalah tulislah tweetan pertama Anda. Dan keenam, mencari teman menggunakan search bar. Ketujuh, kita klik profile akun tersebut, kemudian klik follow. Oke, yang keenam adalah Line. Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai perangkat elektronik seperti telepon cerdas, tablet, maupun komputer. Pengguna Line juga dapat bertukar teks, gambar, video, dan audio, dan dapat melakukan percakapan dan konferensi video gratis. Manfaat dari Line sendiri yang pertama adalah sebagai media komunikasi, sebagai media hiburan dan bisnis, sebagai media penyimpanan dan berbagi, sebagai jaringan pertemanan. Line juga dapat jadi jaringan pertemanan tanpa batas,
terdapat stiker dan tema yang lucu, terdapat beberapa forum resmi, contohnya seperti Line Today dan lain-lain. Dan di Line juga update berita terkini. Di sebelahnya adalah tampilan dari Line. Cara menggunakan Line. Yang pertama adalah kita harus mendownload aplikasi Line di Play Store ataupun App Store. Kemudian membuka aplikasi Line dan mendaftar akun Line. Next, kita memasukkan nomor handphone dan juga mensinkronisasi teman. Keenam, menambahkan teman melalui kontak ataupun ID Line. Ketujuh, buatlah grup obrolan bersama teman-teman Anda. Yang ketujuh adalah LinkedIn. LinkedIn adalah sebuah situs web jaringan sosial yang berorientasi bisnis, terutama digunakan untuk jaringan profesional. LinkedIn bisa juga disebut sebagai media sosial yang dapat kita gunakan untuk menemukan pekerjaan atau tempat magang yang tepat dan menghubungkan atau memperkuat hubungan profesional. Manfaat dari LinkedIn yang pertama adalah dapat meningkatkan potensi kita untuk dilirik HRD, kemudian menunjukkan kemampuan dan kredibilitas sebagai alat mempelajari seluk-beluk perusahaan, mencari lowongan pekerjaan, dan menambah portofolio kerja. Di sebelah merupakan tampilan dari LinkedIn. Cara penggunaan. Yang pertama kita membuka situs www.linkedin.com, kemudian mendaftar akun menggunakan akun Google ataupun akun Gmail. Ketiga, lengkapi data diri Anda. Keempat, tulis lengkap profil dan biodata Anda. Kelima, mengikuti banyak komunitas ataupun forum seputar pekerjaan. Yang kedelapan adalah TikTok. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September tahun 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Taotiao. Aplikasi tersebut memperbolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Manfaat dari TikTok yang pertama adalah sebagai media hiburan, tempat mengekspresikan diri, mendapatkan informasi terbaru, meningkatkan kreativitas, dan menambah jaringan pertemanan. Di sebelah merupakan tampilan dari TikTok. Adapun cara penggunaannya, yang pertama kita harus mendownload aplikasi TikTok di Play Store ataupun App Store. Kemudian membuka aplikasi TikTok dan daftar akun TikTok. Nah, nanti jika sudah terdaftar akan masuk ke beranda atau yang biasa kita sebut sebagai For Your Page. Nah, di sini nanti kita bisa nge-like, komentar, maupun share postingannya. Keenam, selanjutnya ada menu Explore yang berisikan rekomendasi video maupun hashtag dan soundtrack. Yang kesembilan, Pinterest. Pinterest adalah virtual pinboard di mana kita dapat mengunggah foto ataupun gambar yang bisa dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang bisa di-customize namanya. Semisal nih, kategori food and drink di mana berisi foto dan gambar makanan ataupun minuman. Manfaat dari Pinterest sendiri yang pertama adalah bisa sebagai wadah portofolio untuk mengupload ataupun kita dalam mencari gambar, untuk mengembangkan bakat editing, berbagi dan mendapatkan informasi khususnya seputar gambar ataupun media, dan terakhir bisa sebagai media sumber inspirasi. Cara penggunaan Pinterest. Yang pertama kita harus membuka situs Pinterest di id pinterest.com. Kemudian mendaftar menggunakan akun Facebook, Google ataupun Gmail. Ketiga, untuk mencari gambar, kita bisa mengklik icon search lalu ketik keyword yang ingin dicari. Keempat, untuk menyimpan gambar, kita harus mengklik pin simpan. Kelima, kemudian kita mengunduh gambar. Yang terakhir, ke-10 adalah Telegram. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multi-platform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Kini Telegram tersedia untuk perangkat seluler dan sistem perangkat komputer. Para pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya. Adapun manfaat dari Telegram yang pertama adalah sebagai media komunikasi, dapat menampung lebih banyak anggota grup. Di Telegram juga tersedia banyak sekali fitur bot,
dan dapat digunakan untuk menonton film. Di sebelah merupakan tampilan dari Telegram. Cara penggunaannya, yang pertama kita harus mendownload aplikasi Telegram di Play Store ataupun App Store. Kemudian membuka aplikasi Telegram, mendaftar akun Telegram dengan nomor telepon, kemudian tambahkan nama dan gambar. Telegram juga akan secara otomatis dapat mensinkronisasi teman. Keenam, mulailah obrolan bersama teman-teman Anda, baik secara personal maupun grup chat. Oke, sekian dari pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.